again. Perkenalkan, nama saya Floreda Sidauro, NPM 195401426599. Saya mahasiswa D4 Kebidanan di Universitas Nasional. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS mata kuliah Herbal Estetika, di mana di pertanyaan pertama manfaat herbal dalam pengobatan pada khususnya pada penerapan asuhan kebidanan. Sebelum kita menjelaskan pemanfaatan dari herbal pada asuhan kebidanan, terlebih dahulu kita tahu definisi dari herbal. Herbal itu sendiri adalah jenis tanaman atau tumbuhan yang mempunyai nilai lebih dalam pengobatan, atau boleh dikatakan dengan kata lain bahwa herbal itu adalah semua jenis tanaman atau tumbuhan yang mempunyai zat aktif dalam pengobatan bisa digolongkan itu herbal. Pemanfaatan herbal pada ibu hamil bisa pemanfaatan herbal pada asuhan kebidanan, misalnya pada ibu hamil, misalnya pada ibu yang mengalami emesis gravidarum. Emesis gravidarum ini biasanya terjadi akibat peningkatan hormon horion gonadotropin atau HCG. Ini biasanya dialami si ibu karena peningkatan hormon tersebut sehingga terjadi hiperemesis gravidarum. Hiperemesis gravidarum itu adalah suatu penyakit pada ibu hamil akibat mual dan muntah yang terlalu parah sehingga makanan dan minuman itu bisa dimuntahkan, yang membuat si ibu menjadi daya tahan tubuhnya melemah, tekanan darahnya menurun, sehingga turgor kulitnya berkurang, terjadi diuresis sehingga menimbulkan terjadinya asetonaria. Biasanya pada ibu yang hiperemesis gravidarum ini kita berikan herbal seperti memberikan jahe, yang mana kita jahe tahu bahwa jahe itu dapat menekan mual dan muntah. Bentuk penyajiannya bisa secara oral ataupun seperti bisa juga dalam bentuk aromaterapi. Terus diberikan juga peppermint. Peppermint itu dalam bentuk aromaterapi, dan dapat juga diberikan minyak adas. Minyak adas itu juga dibentukkan dalam bentuk aromaterapi. Pada ibu hamil juga sering terjadi peningkatan hiperpigmentasi kloasma gravidarum. Ini bisa terjadi karena peningkatan hormon estrogen. Pada kloasma gravidarum ini biasanya ditandai kondisi kulit ada bercak-bercak terang dengan warna coklat kehitaman atau warna keabu-abuan. Pada kloasma gravidarum ini biasanya kita memberikan herbal seperti lidah buaya, dan cara penyajiannya lidah buaya itu kita cuci bersih, kita belah dua, kemudian kita ambil gelnya, kita usapkan pada kapas. Kemudian usapan kapas tersebut kita usapkan pada kulit yang mengalami kloasma gravidarum. Itu biasanya kita lakukan setengah jam sebelum tidur, kemudian besok paginya bisa kita bilas, dan hasilnya bisa kita lihat 2-3 minggu setelah pemakaian lidah buaya. Kemudian bisa juga kita lakukan kunyit atau kurkuma. Kunyit atau kurkuma ini kita tahu fungsinya adalah sebagai antioksidan atau juga bisa mengobati dermatologi. Kunyit ini cara penyajiannya kita ambil dari bubuk kunyit yang kita campur dengan 1 sendok makan susu murni, kemudian kita aduk dan sampai berbentuk pasta. Ini bisa kita tempelkan pada kulit yang mengalami kloasma gravidarum. Kemudian ibu yang hamil bisa sering mengalami kelelahan atau pusing. Ini diakibatkan zat darahnya berkurang. Pada ibu yang kelelahan atau yang mengalami pusing, kita bisa memberikan pemanfaatan herbal
bit merah ini mengandung vitamin, yang mana bit merah ini bisa memperlancar peredaran darah sehingga darah dapat mentransport zat ke dalam tubuh sehingga tubuh tidak kekurangan sel darah merah. Terus keadaan ibu hamil di sini, penyajian dari bit merah ini bisa kita buat jus, kita tambahkan 1 sendok makan, gula pasir atau madu. Terus ibu yang hamil yang sering mengalami konstipasi atau susah buang air besar, ibu yang mengalami susah buang air besar bisa juga kita berikan seperti minyak zaitun. Minyak zaitun ini kita tambahkan dengan 1 sendok makan perasan air jeruk lemon, kemudian kita minumkan. Terus bisa juga kita berikan pemanfaatan buah naga. Buah naga ini kita berikan dalam bentuk jus atau dalam bentuk selai atau bisa langsung dimakan. Terus asuhan terapan kebidanan, pemanfaatan herbal pada ibu yang bersalin, dimana kita tahu pada ibu yang bersalin sering mengalami luka perineum. Ibu yang bersalin suka mengalami luka perineum atau mengalami kecemasan atau stres dan mengalami nyeri pada waktu bersalin. Itu bisa kita berikan pemanfaatan herbal lavender. Dia bisa berbentuk minyak esensial, bisa berbentuk aromaterapi, sehingga si ibu yang bersalin mendapatkan ketenangan, kenyamanan setelah mendapatkan aromaterapi lavender. Terus pada ibu yang nipas bisa juga kita berikan pemberian dari herbal, pemanfaatan herbal itu umpamanya si ibu yang mengalami adanya pembendungan ASI, yang mana kita tahu pemberian herbal daun katuk, daun kelor itu dapat meningkatkan produksi ASI. Pada masa nipas kita dapat memberikan pemanfaatan herbal, di mana pada masa nipas sering terjadi pembendungan ASI. Kita berusaha untuk meningkatkan produksi ASI-nya. Kita berikan daun kelor, daun katuk, temulawak, biji pisang batu serta diberikan kelebat. Ini semua fungsinya untuk meningkatkan produksi ASI. Itu yang bisa saya dapat berikan untuk menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaan nomor 2 itu memilih kosmetik yang aman untuk ibu hamil, ibu nipas, ibu bersalin, dan bayi baru lahir. Yang mana sebelum kita memilih dan memakai satu produk termasuk kosmetik, kita harus lebih tahu dulu apa fungsi dari produk tersebut. Dan di sini saya akan menjelaskan definisi dari kosmetik. Kosmetik adalah berasal dari bahasa Yunani, dari kata kosmein, yaitu yang artinya rias. Pada dari dulu kala kita tahu bahwa kosmetik itu identik dengan rias. Jadi ilmu yang mempelajari tentang kosmetik adalah kosmetologi, artinya ilmu yang mempelajari tentang penyimpanan, tentang pembuatan, efek samping, dan fungsi manfaat dari kosmetik itu sendiri. Menurut peraturan dari Kepala Bagian BOP nomor 19 tahun 2015, kosmetik itu adalah digunakan untuk tubuh bagian luar, misalnya rambut, mulut, atau alat genitalia bagian luar, yang mana tujuannya untuk memberikan kesehatan atau untuk merawat, melindungi tubuh dari yang mana tujuannya untuk membersihkan serta merawat tubuh dan melindungi tubuh untuk menjadi lebih baik, untuk membuang bau badan dan memberikan wewangian pada tubuh. Berdasarkan peraturan
dari Kemenkes nomor 45 tahun 1977 atau dikeluarkan tanggal 22 Januari 1977 bahwa penggolongan kosmetik itu dapat digolongkan sesuai dengan kegunaannya, dapat dikelompokkan dari bermacam-macam kelompok termasuk preparat bayi, itu sabun bayi, sampo bayi, bedak bayi, preparat mata misalnya eyeshadow, maskara, preparat wangian tubuh misalnya sabun, untuk kuku biasanya cat kuku, untuk cat rambut biasanya cat rambut, untuk wangi-wangian biasanya dikasih parfum atau deodoran, dan banyak penggolongan atau pengelompokan dari kosmetik. Jadi di sini saya mengingatkan kepada kita bagaimana manfaat kosmetik bagi ibu hamil, ibu yang bersalin, dan bagi bayi baru lahir, tergantung bagaimana kecocokan. Sebelum kita menggunakan kosmetik, kita lihat dulu kadaluarsa dari kosmetik tersebut, bagaimana manfaat dari kosmetik tersebut. Kita jangan tergiur dengan harga dari kosmetik tersebut. Untuk mencapai tujuan aman dari pemakaian kosmetik, kita harus berlandaskan pada peraturan dari Badan Kepala BPOM, Badan Pengawas Obat dan Makanan, yang diambil dari nomor HK 00051745 tahun 2003, di mana di situ disebutkan bahwa bahan atau sediaan yang beredar atau yang diproduksi harus mempunyai persyaratan yang baik atau bahan yang digunakan dari mutu yang baik dan dapat izin dari BPOM atau Badan Pengawas Obat Makanan. Itu yang bisa saya sampaikan dalam pertanyaan nomor 2. Kalau ada kekurangan saya mohon maaf, dan sampai ketemu